الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والعرفان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian, para calon tetamu dan peserta Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita, diberikan oleh Allah panjang usia, sehat badan kita, berpeluang untuk melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan mendatang, sehingga nilai Ramadan dengan seluruh keistimewaannya Allah peruntukkan kepada kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita hadir dan memasuki rumah Allah, Musalla An-Nur Syafa'ah, dalam rangka kita beriktikaf menuntut ilmu, sekaligus kita hadiri penyelenggaraan acara tawakuf, pengistirahatan secara sementara dari majlis taklim yang sudah sekian lama kita hadiri dan kita istiqomahkan. Mudah-mudahan keberadaan dan perkumpulan kita di malam yang baik, di bulan peralihan Rajab dan Ramadan yang juga baik, dengan kegiatan yang baik bersama orang-orang baik, mudah-mudahan Allah takdirkan nasib kita dunia akhirat pun baik. Amin ya rabbal. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat yang semacam ini, insya Allah, sampai kita mati menghembuskan nafas terakhir. Allah lazimkan untuk kita senantiasa mendapatkan anugerah dan juga kurnia yang semacam ini sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan mulia, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada seluruh para hadirin yang hadir pada kesempatan penyelenggaraan tawakuf sementara di musalla tercinta kita, Musalla An-Nur Syafa'ah, baik yang tua maupun yang muda, baik yang lagi banyak duit atau yang sekarang lagi bokeh. Tapi saya doain mudah-mudahan jelang Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala kasih lebih rizki buat kita. Segala sesuatu kebutuhan yang kita perlukan di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kecukupan, bahkan lebih dari kata cukup, insya. Wabil khusus teristimewa saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini kepada seluruh para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Wabil khusus teristimewa kepada Bang Ketua kita, Bang Ardi Belo. Nama panggung aja deh yang saya sebut. Nama panggung aja. Bang Ardi Belo sebagai ketua, mudah-mudahan Allah berikan lancar dan permudah segala bentuk urusan-urusan beliau. Urusan rumah tangga, urusan kantor, urusan niat mau cari bini lagi, pokoknya semua urusannya kita doain mudah-mudahan Allah permudah, insya
dan juga hadir di tengah-tengah kita tokoh masyarakat kita, yaitu Cing Ahmad nama panggungnya. Nama aslinya Bapak Haji Ahmad Muqarrabin, orang yang paling dekat posisinya sama Allah, Muqarrabin. Qarib, atau ada yang menyebut juga Muqarrabin itu artinya orang yang paling setia dengan Allah, karena kesetiaan itu bisa dimaknai dengan kedekatan atau posisi yang dekat. Kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan panjang usia, sehat badannya. Bapak Abdus Salam, nama panggungnya Ci Alam, imam rawatib daripada Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki beliau. Allah berikan semua hajat dan cita-cita serta asa tertinggi beliau sampai dan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para aktivis musalla yang mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu namanya, yang senantiasa membersamai saya di setiap mengajarnya saya di musalla ini. Ada Ayah Ujang, ada Pak RT Supri yang tadi udah kelihatan batang hidungnya di luar, ya. Yang kemudian yang biasa mengkontrol dari kejauhan, Bapak Kiai Haji Wali min Auliyaillah Al-Alamah Profesor Dr. Dablang Al-Bantani. Segini banyaknya nggak ada yang amin. Udah sentimen banget Dablang lo padahal. La haula wala quwata. Segitu panjangnya gue doa nggak ada yang barang atuh amin. Coba la haula wala quwata. Mudah-mudahan Allah tambahkan semua nilai-nilai kebaikan yang Allah sudah berikan kepada beliau, mudah-mudahan ditambah lagi dengan kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal. Di ngarep nih, pengen didoain kayak model belu, mudah-mudahan bininya tambah. Didoain kayak enggak, gua enggak doain. La haula wala quwata. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disepakati oleh kita bersama adalah tawakuf. Kita istirahatkan secara sementara kajian yang setiap hari Kamis malam Jumat berseling waktunya kita adakan di Masjid Musalla An-Nur Syafa'ah ini, insya Allah jelang Ramadan kita istirahatkan. Apa gunanya? Apa nilai manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk kita lebih memfokuskan dalam rangka persiapkan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan akan muncul dan tiba di kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Insya Pak Oi jamaah. Alhamdulillah. Ada 3 kelompok manusia jelang Ramadan. Nih harus diperhatiin nih. Saya nggak lama lah ngomong, ya, karena ini tawakuf bukan lagi taklim, ya. Saya nggak lama, karena biasanya kalau tawakuf ya paling cuma sambutan beberapa patah kata doang. Insya Allah saya tutup dengan salam kira-kira jam 2:30 malam. Insya Allah. Ada 3 kelompok manusia jelang Ramadan. Bagian yang pertama, catat, paling nggak inget-inget di memori kita. Yang pertama adalah kelompok manusia jelang Ramadan, hatinya seneng banget, gairah hidupnya bertambah, hasrat untuk menjemput, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dengan rasa yang bersuka cita, hatinya berbunga-bunga. Gimana enggak? Dia tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan Allah siapkan untuk orang-orang soleh. Bagi yang serius untuk amal ibadah, bagi yang amal solehnya dia pengen maksimalin, dia senang. Seperti para ulama selalu berdoa, kalau doanya ya Allah panjangkan usiaku, selalu dikaitkan dengan agar aku bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan setiap tahunnya. Karena orang-orang yang mengerti, faham, tahu tentang Ramadan gak akan melewatkan doanya, melainkan
dia minta kepada Allah agar setiap tahun usianya bertambah dan Ramadan biar menjelma, biar juga dia bisa menggali setiap amal soleh di dalam bulan Ramadan. La haula wala quwata. Jadi kelompok yang pertama hatinya senang, girang, bersukacita. Pokoknya bahagia banget jelang Ramadan. Di samping rasa sukacita, kelompok yang pertama juga mempersiapkan segala sesuatu apa yang ia butuhkan untuk nilai ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi bukannya cuma senang doang, bukannya cuma sukacita atau bergembira doang, tapi konkret langkahnya. Dia awali rasa sukacita itu dengan mempersiapkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan di dalam bulan Ramadan. Dia mau baca Quran banyak-banyak, dia nawa itu pokoknya Ramadan paling enggak berarti batas minim 3 kali khatam Al-Quran. Berarti setiap 10 hari dia harus sekali khatam. Gimana caranya? Oh iya, belum ada Al-Quran. Persiapannya beli dulu Al-Qurannya. Nggak main pakai PDF. Ini Ramadan bro, pakai aplikasi di HP nggak main. Harus Quran yang kita pakai, mushaf dengan lembarannya yang harus kita pegang. Kecuali deh kali di luar Ramadan baru pakai aplikasi. Tuh, saya tularin kepada para jamaah, kalau Ramadan harus kita khususkan, spesialkan. Baca Quran jangan pakai PDF kecuali dalam keadaan berkendaraan, yang kita nggak mungkin pegang mushaf kita yang gede. Tapi paling enggak di kantor kita siapin ada mushaf, di rumah kita siapin juga ada mushaf. Ramadan besok kita mau tarawih, ya Allah, kan sarungnya belum ada lagi. Nah itu lem biru, yang biru yang baru. Iya. Ini kebanyakan nih juga kadang-kadang manusia nih jelang Ramadan main cakep-cakepan, uraian kalimat dan kata-kata yang romantis. Iya. Sebentar lagi lisan ini tidak mampu berucap, kaki tak mampu melakukan. Lu stroke. Maksudnya menggambarkan indahnya Ramadan begitu. Wah, kalau kata bahasa Buya, ya Allah, SMS lagi yang lo kirimin. Jangan SMS dong yang lo kirimin, BHS yang gue tungguin. Tuh, kata Buya, enggak kata kita, bukan kata Buya. SMS mulu, Allah. Nah, kalau soal kode sih Bang Ujang mau terserah deh, mau dianggapnya kode kayak isyarat, pokoknya begitu adanya. Insya Allah. Apa nih yang kita perluin? Buat qiyamul lail, mate biasa bakalan terang. Kalau nyeduh kopinya beli. Niatin buat apa? Lancar ibadah Ramadan. Ini kelompok yang pertama, saya persingkat. Senang hatinya, tapi disertai dengan langkah prepare dan persiapan. Yang kedua, ada orang yang bersukacita datang Ramadan, bahkan dia bersenandung. Datang Ramadan, dia bersenandung. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Senang, tapi sayang ada bedanya dengan kelompok yang pertama. Senangnya sama, bersukacitanya sama nih kelompok yang kedua dengan kelompok yang pertama. Tapi perbedaannya, kelompok yang kedua cuman senang doang, nggak ada persiapan untuk menuju Ramadan yang lebih baik ketimbang tahun-tahun yang lalu. Dia senang doang. Yes, asik Ramadan. Iftar takjil, sebulan suntuk disediain, ame musola, duit gue utuh. Begitu doang dia senangnya. Makanan ada banyak pokoknya, iftar ada, santap sahur gratis semuanya. Yang penting duit gue anggaran bulanan nipis, enggak, malah justru surplus. Begitu doang deh, senangnya cuma di situ doang. Kelompok yang ketiga nggak ada rasa sukacita sama sekali, nggak ada senang-senangnya deh. Ini bahaya. Ya jangankan untuk soal persiapan, jangan bicarain langkah prepare.
Nah artinya ini udah datang Ramadan. Dianggapnya Ramadan itu sebagai penghalang untuk dia jalankan aktivitas hari-harinya. Ya Ramadan datang lagi. Biasanya jam 7 udah 4 batang, udah seduh kopi. Di setrap gue nggak bisa ngopi, nggak bisa sebatang rokok. Toh Ramadan pakai datang lagi. Gue nggak bisa lunch di kan, tahu lunch nggak? Ini sih mukanya nggak ada potongan bahasa Inggris nih semua sih. Makan siang gue ya Allah padahal enak banget di restoran favorit, di kafe favorit. Ambil waktu istirahat, sholat makan di kantor. Nih kalau datang Ramadan ya paling top udah gue tiduran di ubin musola samping kantor. Kegiatan gue jadinya sepi, seolah-olah Ramadan dianggapnya musuh, Pak. Nggak ada seneng-senengnya. Pertanyaannya cuma satu. Di antara 3 bagian manusia jelang Ramadan, kita ada di bagian yang mana dan keberapa? Ayo, harapannya sih atuh. Cuman sih maksimal 2. Insya Allah nggak ada yang sampai 3. Insya langkah persiapan yang kadang-kadang kita kurang. Lagu lo kayak orang dulu. Hitung mundur, sekarang berapa Syakban? Malam ke-18 Syakban. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Berarti tinggal 11 hari lagi. Besok almanak lo silang. Kalau nggak dibulatin 10 hari lagi, 9 hari lagi, 8 hari. Tapi persiapannya nggak ada. Allah kan ngelihat kan gairahnya manusia akan terhadap sesuatu yang di depannya, betul nggak? La haula wala quwata. Nah, dalam rangka kita menuju Ramadan, bahkan kita fokuskan untuk kegiatan Ramadan, kita istirahatkan ini majelis. Nah, salah satunya kan itu. Ini sebagai langkah persiapan menjelang Ramadan. Pak, tuh kan, gue panggil nggak ada yang nyala. Pak. Alhamdulillah. Belum tuh gue yang begitu. Alhamdulillah, jangan dulu nyelak. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah jelang Ramadan siap-siapin, masih ada 11 hari lagi. Ini kan malam ke-18 nih. Bilangan hari di dalam bulan-bulan Hijriyah itu nggak sampai 30 lagi, 31. Dia cuma 29 hari. Oleh karenanya saya mengajak kepada para jamaah, berarti tinggal 11 hari lagi. Jelang Ramadan 11 hari lagi itu nggak berasa. Nggak berasa. Kecuali inget tunggakan cicilan baru berasa hari demi hari. Apalagi soal kontrakan, orang kontrak napas aja ada duitnya itu. Napasnya aja dihitung. Tinggal 11 hari lagi. Apa yang bisa kita perbuat? Tolong kejar semua hal yang mampu menunjang nilai ibadah dan amal soleh kita, terjaga, teramankan, terselamatkan. Jangan lagi ada nilai yang sia-sia saat datang bulan Ramadan, mintanya sedap, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Rajab berkahi, ya Allah Sya'ban berkahi, beri nilai kebaikan ya Allah. Wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Allah udah anterin tuh usianya sampai ke dalam bulan Ramadan. Begitu di dalam bulan Ramadan kebanyakan turunnya, banyakan tidur. Kata Allah, besok lo minta Ramadan lagi, mendingan gue tidurin yang gue gak bangun-bangunin lagi. Ini enggak. Ini saya lagi ngitung nih, dari awal Rajab sampai masuk Ramadan di wilayah kampung Melayu besar. Saya punya kampung. Sampai kemari udah 3 orang yang meninggal dunia dari awal Rajab. Kan biasa, Anies selalu ketok pintu rumah RW saya tuh, ya, untuk minta data kematian dari awal Rajab sampai masuk malam 1 perdana Tarawih, malam pertama Ramadan. Ada berapa yang gugur dalam perjalanan Rajab ke Ramadan? Untuk apa? Biar munculin wujud syukur saya kepada Allah. Ternyata doa kita dari awal Rajab sampai masuk Ramadan kan dikabul tuh, yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi nanti Allah lihat saat di Ramadan maksimal ibadah kita. Jangan cuma mintanya doang. Karena yang udah kita masyarakat muslim dari awal Ramadan semangat kan begitu. Ayo taruhan, bahkan nih di musola malam pertama tarawih sibuk nggak ketua? Tutup nggak nih jalan? Tutup nih jalan.
Tambahin nggak karpet terpal di jalanan? Tambahin. Tahu bertahan sampai berapa Ramadan? Lama-lama juga masuk lagi semuanya, tertib udah. Tinggal bikin plan kalau nggak bener begitu. Dicari yang dari hari pertama Ramadan penuh, sekarang batang hidungnya pada kemana? Cari tuh. Pakai banner, tulisin begitu. Iya. Umat Islam nih soal Ramadan doyan ngicip ogah ngabisin. Disangka Ramadan kayak jamuan hidangan prasmanan. Nih gue demen nih ah. Nih nggak demen gue nih, ogah ah. Nih gue suka nih, boleh deh. Nih nggak ah. Ramadan hari pertama, hari kedua, hari ketiga semuanya habisin. Bukan pakai dipalah pilih. Insya Allah. Mudah-mudahan bersemangat kita Ramadan kita tahun ini. Dan untuk penyempurna malam tawakuf kita, mari sama-sama kita berikrar untuk memaafkan segala kesalahan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Siap berikrar? Ini salah satu langkah persiapan menuju Ramadan. Siapkan hati yang suci, bersih. Nggak ada lagi yang namanya virus-virus batin bersarang di dalam hati dan sanubari kita. Dendam kesumat semuanya buang-buangin. Gesu-gesuin. Hati-hati yang jelek, niatan untuk kita mencelakai, mencederai saudara kita. Di malam ke-18 Sya'ban menuju Ramadan semuanya kuburin, hapus-hapusin. Kita kasih tipek semuanya. Insya Allah. Karena Ramadan suci pasti bisa menerima hati yang suci. Ramadan Ramadan bersih nggak akan menerima hati yang kotor. Dia harus matching, ngeklik. Insya Allah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, malam ini, detik ini, kami berikrar, kami nyatakan bahwasanya kami memaafkan, mengikhlaskan, menghalalkan kesalahan, kekeliruan, kezaliman, tindak penganiayaan yang dilakukan oleh saudara kami, tetangga kami, teman kerja kami, teman satu majelis taklim kami. Mereka lakukan dengan ucapan mereka atau perbuatan mereka, besarnya atau kecilnya, sengaja atau tidak sengaja, di hadapan kami atau di belakang kami. Dengan ini kami nyatakan, kami ikhlaskan, kami putihkan, dan kami halalkan. Alhamdulillah. Itu baru satu arah. Sementara hidup kita ini dua arah. Orang lain ke kita, kita ke orang lain. Kalau tadi orang yang zalim sama kita udah bebasin tuh, udah kita maafin. Nah kalau kita yang pelakunya gimana? Harusnya minta maaf. Kebetulan korbannya nggak ada di dalam ruangan ini, jadi mereka nggak berikrar. Boleh jadi korban kita di luar ruangan ini yang nggak ikut berikrar. Gimana caranya? Datengin orangnya, adepin mukanya, gentle dong, bilang mohon maaf ya, ikhlasin ya, biar halal, biar putih ya, jelang Ramadan gue minta mohon maaf ke lo ya. Kata dia, iya sama-sama aman. Kalau kata dia, enggak, gue bakalan bawa ini perkara sampai kita berbantah-bantahan di hadapan Allah. Biarin. Yang penting kita udah minta maaf. Dia enggak maafin, urusannya dia justru sama Allah. Allah yang katakan, siapa manusia dalam hadis qudsinya, siapa manusia yang enggak memberikan maaf daripada permohonan maaf saudaranya, maka ampunanku pun akan kupantangkan untuk dirinya. Nah loh, permohonan maaf nggak diberikan kepada saudaranya yang bahkan udah lapang hati untuk meminta maaf. Makanya yang berat itu sebenarnya bukan minta maaf. Yang berat itu ngemaafin, Pak. Justru maafin. Minta maaf mah ya Allah. Sekarang makanya orang banyak banget berbuat ngaco begitu, ngawur, amburadul, dia punya perbuatan, sikapnya, ucapnya. Karena dia siapin juga permohonan maaf, gampang. Yang sulit itu adalah memberikan maaf atau maafin, bahasa kita. Kalau kita nggak mau maafin, urusan kita nanti berhadapan sama Allah. Yang punya kezaliman bahkan udah barok, artinya adalah udah terlepas.
La haula wala quwwata. Jadi kalau kita pelakunya minta maaf, minta ikhlas, gentleman, langsung ngadepin orangnya, maafinnya. Dikit lagi Ramadan nih, cair udah. Insya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf saya. Apabila dalam menjalankan tugas setiap hari Kamis malam Jumat diberikan perintah ini, mandatnya adalah dari Bang Ketua, ditunjang dengan beberapa staf pengurus DKM Musholla An-Nur Syafaat lainnya. Apabila dalam penyampaian dan penjabaran materi dan taklim yang saya kemukakan dan saya presentasikan ada nilai kekurangannya atau keterlambatan datang saya, atau justru saya selalu lebih dulu ketimbang jamaah yang lainnya, ya, saya mohon maaf. Tolong bukakan permohonan maaf di hati para jamaah yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin Pak? Maafin. Kira-kira dimaafin Pak? Maafin. Adapun jamaah nggak perlu minta maaf karena saya menganggap bahwa jamaah tidak ada kekeliruan dalam ucap dan sikap, karenanya nggak membutuhkan permohonan maaf, dan saya nggak juga butuh memaafkan karena saya anggap jamaah bersih, nggak ada apa-apanya. Insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ramadan kita berhasil pada kesempatan tahun ini, insya. Kemudian kita baca suratul Fatihah juga. Kita bacakan Fatihah untuk buat para donatur yang telah memberikan sumbangan, baik soal perbaikan musola ataupun untuk operasional berjalan hari-hari, pekan-pekan dan bulan-bulannya ini musola. Ini musola demi Allah, kalau enggak ada sumbangsih donasi, nilai kecenderungan baik dan juga hati yang dermawan dari para donatur, ini musola udah enggak bakalan keurus, udah enggak bakalan sabang-sabang banyak, pastinya itu debu-debu di karpet juga banyak. Lampu nggak bakalan ada yang nyala karena PLN nggak ada yang bayar, betul nggak? Betul nggak? Karena masih banyak orang yang punya peduli dan perhatian dengan rumah Allah, bahkan taklim juga digelar di sini sehingga syiar dan juga ini musalla punya daya ramai dan juga memikat hati daripada para jamaah atau tetangga. Oleh karenanya kita balas kebaikan bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada ini musalla. Wabil khusus teristimewa yang ikut turut memberikan donasi dalam perbaikan dan renovasi ini Musholla An-Nur Syafaah, dan juga untuk almarhumah Ibu Sri Winarsi binti Suparmin, istri daripada Pak Min. Kita doakan mudah-mudahan Allah tempatkan pada tempat yang tertinggi di sisi Allah. Allah terima amal ibadahnya, iman Islamnya, segala bentuk kekeliruan dan juga kesalahpahaman sebagai seorang manusia Allah berikan ampun dan kata maaf dari Allah, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Ini yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi permohonan maaf yang sedalam-dalamnya sebagai seorang yang diberikan tugas oleh DKM kepada saya. Lagi-lagi mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah awam daripada yang disampaikan oleh Guru Ustaz Sidana